warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, memahami surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39-43 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian membaca surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39-42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami dan menjelaskan surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39-42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, setelah proses pembelajaran siswa dapat membaca surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39-42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan lancar dan fasih. Sekarang mari kita simak baik-baik Quran Surat Az-Zumar 53 tentang sifat optimis. Mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut, diawali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kita membaca bacaan tadi, mari kita memasuki bahasan materi. Yang pertama adalah optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan hidup yang positif. Lawan dari sifat optimis adalah pesimis. Orang yang pesimis selalu berpandangan negatif terhadap berbagai persoalan. Misalkan, dalam satu kelas 9 ada 30 siswa, di mana 29 siswa lainnya itu sudah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sudah siap menyongsong ujian. Sementara ada satu siswa yang bernama Lilna yang masih takut, galau kalau nanti gagal dalam ujian. Nah, di sini Lilna memiliki sifat pesimis. Harusnya Lilna selalu optimis bahwa dia bisa berhasil dalam ujian kelas 9 nanti. Dan bagaimanakah ciri-ciri orang yang selalu optimis itu? Perhatikan gambar di bawah ini. Ada satu orang yang pede, dia bersikap gagah, dan ada satu orang lagi yang loyo, putus asa, itu wajahnya kusut, ya kan? Nah, ciri orang yang optimis ialah ia selalu memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu apapun itu. Melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melakukan sesuatu pekerjaan, orang yang optimis dia bersyukur, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Kita harus selalu begitu ketika memulai pekerjaan, diawali dengan niat, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, sehingga aura kita yang terpancar adalah aura yang positif. Kemudian sifat ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, harapan, dan keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Contoh real saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang ingin pandai, maka harus rajin
belajar. Betul. Kemudian orang yang ingin kaya, sukses, kaya raya, maka dia harus giat bekerja, hemat, tidak boros, serta rajin bersedekah. Dalam Islam dikatakan bahwa sedekah itu adalah kunci kesuksesan. Sedekah itu mendatangkan rezeki. Dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 Allah berfirman, kita membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sekarang kita ke sifat tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa. Misalkan saja ketika kita atau kalian sedang ujian ulangan, malamnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian esok harinya kita mengerjakan soal tersebut dengan teliti, dengan cermat, kita selesaikan dengan baik. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah agar diberikan hasil yang terbaik atas usaha kita. Nah, perhatikan kisah di bawah ini, kisah seorang sahabat Nabi dengan untanya. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang hendak pergi, meninggalkan untanya begitu saja tanpa diikat. Seorang laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku, kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya begitu saja kemudian bertawakal?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Nah, dari kisah ini menunjukkan bahwa kita diajari bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita bertawakal, memasrahkan kepada Allah, apapun hasil yang akan kita terima dengan berdoa supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Anak-anak, bagaimana? Kita sudah belajar dari awal tentang materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Berikut ini Guru mensajikan rangkumannya. Yang pertama, sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan hidup positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Kemudian tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita yang kita impikan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Jadi hubungan ketiga sifat ini adalah optimis. Yang pertama, kita harus optimis. Dengan sifat optimis ini akan membawa kita selalu berpandangan positif, sehingga kita selalu berusaha melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Setelah kita bersungguh-sungguh, tidak main-main melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, kita pasrahkan apa yang sudah kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh kalian. Siswa SMP pun harus seperti itu. Selalu optimis, selalu berikhtiar, dan bertawakal. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Selalu tetap semangat untuk belajar. Jangan patah semangat, jangan malas.
walaupun kita dalam kondisi daring, belajar online belum bisa tatap muka. Kemudian kerjakan LKPD yang sudah tersedia, ya kan? Nah, selanjutnya tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan ikut vaksinasi program pemerintah. Kenapa Bu Umi kampanye ini? Bukan kampanye, tapi supaya mengingatkan kita bahwa agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha. Nah, kita berikhtiar menerapkan 3M. Setelah kita berusaha, berikhtiar, kita memasrahkan diri, tawakal sambil berdoa supaya kita terhindar dari penyakit ini, dari pandemi ini, dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan alhamdulillah. Tetap semangat belajar.